Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Aulia. Saya Fasna, saya Pusti Laisani, saya Komang Prasita. Di sini kami akan mewawancarai salah satu owner dari Atos Farm yang berlokasi di Kulon Progo. Silahkan untuk menikmati videonya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Fasna. Di sini saya perwakilan dari kelompok SPM untuk mewawancari Bapak Dwi Santoso. Dwi. Mungkin bisa langsung diperkenalkan untuk Bapak Dwi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Santoso. Ya, wira swasta. Untuk saat ini saya istilahnya untuk bergerak ini untuk usaha melon hidroponik. Ini sudah berdiri kurang lebih 1 tahun. Dan kenapa saya memilih melon hidroponik ini? Karena ya mungkin untuk di sini untuk menanggulangi hama, ya terutama hama, itu mungkin dengan sistem greenhouse ini lebih meminimalisir adanya hama, dan juga mungkin jadi faktor keberhasilan itu bisa dibilang lebih banyak daripada yang di lahan terbuka. Nah, mungkin itu untuk pembukaan dari saya gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung pertanyaannya ya Pak ya. Bagaimana sih proses bisnis yang dijalankan oleh Bapak ini? Mungkin bisa diceritain dari awal sampai saat ini sih. Oke, kalau ini greenhouse ini sebenarnya kalau kemarin ya mencicil istilahnya, untuk pembangunannya, kita pembangunan istilahnya dibangun, terus untuk perawatannya dan perawatan istilahnya tanamannya kita menggunakan satu teman untuk membantu dalam perawatan sampai panennya gitu. Oh, berarti ada karyawannya ya Pak? Ada satu orang untuk pembersihan dan perawatannya ya. Betul. Oke. Lalu tadi untuk bisnisnya udah berjalan berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Di bulan apa tuh kalau boleh tahu Pak? Kalau kurang nggak salah di bulan Juli tahun 2024 ya. Oh, ya. Oke. Juli 2024. Oke. Selanjutnya untuk cara bisnis Bapak ini melakukan penyusunan anggaran guna menjalankan aktivitas bisnis yang dijalankan tuh kira-kira gimana tuh? Kalau ini sebenarnya nggak terlalu kompleks ya Mbak ya. Istilahnya kan ini nggak perlu menyusun anggaran sampai sedetail mungkin ya. Istilahnya kita cuman kita beli bibit, beli pupuk, beli obat-obatan, dan paling tenaga kerja. Itu aja, sebatas itu. Jadi nggak perlu RAP yang sangat detail, itu tidak perlu. Mungkin dari situ kita sudah bisa memprediksi lah setelah pengeluarannya berapa nanti kan gitu. Oke. Selanjutnya untuk anggaran yang direncanakan apakah sudah terrealisasi dengan baik? Dalam arti tidak ada kekurangan atau sisa anggaran. Jika terjadi kekurangan atau kelebihan anggaran, apa penyebabnya dan strategi yang dilakukannya apa gitu? Kembali lagi ya Mbak ya, mungkin ya kita kalau berencana ya istilahnya berencana, mungkin kita planningnya itu sudah bisa diprediksi lah. Dari mungkin dengan kapasitas ini kan cuman paling 1000 lubang tanam ya, itu kan dari bibit sudah bisa terencana, dari pupuk juga terencana, dari obat-obatan mungkin terencana. Cuman kadang kendala itu kan namanya faktor cuaca nih Mbak, faktor cuaca. Nanti selebihnya itu mungkin jadi kita lagi penanganannya untuk istilahnya untuk penyemprotannya itu penanganan lebih ekstra lah, mungkin disitulah istilahnya yang tidak terprediksi karena dari cuaca. Cuman selebihnya sih masih alhamdulillah bisa tertangani. Jadi kurang lebih sejauh udah lebih setahun ini dapat realisasi dengan baik lah ya. Alhamdulillah sudah. Oke. Selanjutnya bagaimana sih Bapak mengukur kinerja untuk terutama karyawan ataupun melalui data keuangan dan non keuangan gitu? Kalau mengukur kerja gimana Pak? Saya nih dalam artian gini, penanganan ini kan tanaman, saya lebih spesifik ke tanaman melon ya. Ini kan lebih cuman simple. Jadi tiap harinya itu sudah terplanning, kita harus ngapain situ. Jadi andai kata ini 1 harinya
tidak terlaksana, saya sudah tahu lah istilahnya dari situ. Dari kita ngukurnya dari indikatornya cuma dari situ aja gitu. Dari situnya saja gitu loh. Bagaimana sih mekanisme pengukuran dan pengendalian aset dalam pengukuran kinerja unit dalam organisasi? Kalau dari Bapak sendiri berarti ada organisasi khusus, maksudnya kayak tingkat komunitas gitu mungkin? Tidak Mbak, jadi kami kan bergerak mandiri nih Mbak, mandiri. Jadi kalau ke organisasi atau komunitas paling cuma sekedar sharing aja kita. Sharing maksudnya andai kata ada keluhan, ada itu dari situ aja. Cuman selebihnya kita mandiri. Sharing itu biasanya melalui apa? Sharing bisa grup Facebook ataupun gitu. WA gitu. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam mengoptimalkan perputaran persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanan? Untuk tanaman ini kan sudah bisa terhitung dari awal gitu kan. Kita kan mungkin beda sama perusahaan besar yang kita harus mendirikan istilahnya barang persediaan gitu kan. Kalau pupuk itu sudah bisa terplanning Mbak, saya dalam artian saya butuh tanaman ini butuh pupuk berapa gitu kan. Saya paling nyeper itu ya dalam artian andai kata saya butuh nih 100 liter, pasti saya seper di 150 liter kayak gitu. Jadi sudah apa ya, sudah bisa terplanning lah dari awal itu aja sih Mbak. Kalau itu selanjutnya, apakah ada Bapak berkolaborasi dengan departemen lain seperti pengadaan logistik untuk memastikan pengelolaan inventaris yang lancar? tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi pure Mandiri. pribadi. Mandiri. Gitu Ya. Betul. Bagaimana Bapak melakukan pengendalian pada unit bisnis? Pengendalian unit bisnis Mbak, saya paling di bisnis itu kalau bisa dibilang saya artikan itu di pemasaran ya Pak ya. Mungkin kalau di pemasaran saya juga banyak itu tadi kan sharing sama teman-teman petani lain itu kan gimana untuk ya istilah pembeli mungkin dari teman-teman situ dan juga dari grup-grup di Facebook itu aja sih. Selanjutnya, adakah perencanaan strategik sebagai bagian mendasar dari proses pengendalian manajemen? Kalau rencana strategis sih untuk saat ini sih tidak ada. Maksudnya berjalan dengan SOP yang ada itu aja. Kalau bisa rutin insya Allah itu sudah ya insya Allah bagus lah gitu kan. Jadi kalau rencana strategis itu untuk saat ini belum ada. Selanjutnya yang terakhir, apakah perusahaan memiliki sistem kompensasi? Jika iya, bagaimana kompensasi diberlakukan pada perusahaan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi Tidak ada. jalan aja gitu Iya. ya Pak? Oke, kalau boleh tahu perkiraan omset per bulannya kira-kira berapa ya Pak? Sekarang gini Mbak, istilahnya kita bertani ini ya, bertani ini kan bisa dibilang nggak bisa dibilang apa ya, kayak ya kita namanya usaha ya. Istilahnya dalam artian ini mungkin andai kata ini untuk sebagai pembanding apa ya, setelah hitung-hitungan kasar saya, ini kan 1000 tanaman. Oh, oke. Saya bisa hidup 80% sudah syukur alhamdulillah. Dalam artian bisa mencapai, kalaupun dapat jadi kan satu pohon ini satu buah kan. Bisa dapat antara 1 kilo ataupun 1 sampai 1,5 udah bagus. Makanya kita ambil rata-rata aja lah, rata-rata 1 kilo satu pohon. Dan di 1000 batang ini saya bilang hidup aja 80%. Itulah. Untuk pasar sekarang tuh sekitar 20 sampai 25 per kilo gitu. Itu 20 sampai 25 per kilo itu dalam sebulan atau? Kalau ini usia tanaman ini kan 60 hari. 60 per sampai satu kali panen ya? Iya betul. Berarti 2 bulan ya? 2 bulan. Berarti 2 bulan selama 1 kali panen itu kurang lebih 20 sampai 25 kilo gitu ya Pak? 20 sampai 25 itu harganya Mbak per kilo. Makanya saya bilang kan taruhlah saya punya 1000 tanaman, hidup aja di 80%. Itu kan sekitar 800 tanaman. Per tanaman saya ambil dari sekilo. Ya kan, walaupun kalau bisa 1,5 kilo lebih bagus, cuman kita ambil kasarnya dapat aja satu buahnya 1 kilo itu aja. Okay. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan? Mungkin pada saat penjualan Bapak pernah kayak mengalami komplain dari pelanggan gitu nggak Pak? Misal kayak melonnya kurang apa atau gimana? Terus bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut?
Kalau melon Mbak pasti yo komplain tuh, kalau komplain mungkin pembeli langsung itu yo ada. Ya cuman sekedar saya kan gini Mbak, melon ini kan apa ya? Saya sebelum jual itu kan saya tes dulu tingkat kemanisannya berapa gitu kan, itu saya tes juga, saya ngelempar ke pembeli itu sudah dengan sampel, dalam artian ini loh melon saya breaknya segini, tingkat kemanisan segini. Nah, silahkan andai kata pun dia pas beli dilalah ngedapatnya yang kurang manis, ya itu kita nggak bisa jamin toh. Tapi kan karena di satu umur semua tanaman itu ya rata-rata insya Allah manis lah, gitu aja. Berarti sebelum sampai ke tangan pembeli itu Bapak udah melakukan tes sebelumnya? Sudah. Gitu. Makanya saya bilang kan kemarin di sini buat wisata petik, saya itu pasti nyediakan tester. Sebelum orang mau beli itu silahkan coba dulu. Nah gitulah, sampel itu, sampel rasanya begini, sampel teksturnya begini. Berarti untuk Atos Farm ini yang ada cuman melon aja Pak, atau ada yang lain? Melon sama selada, Oh, selada. sayuran. Cuman untuk saat ini seladanya baru semai, belum berproduksi lagi. Untuk melonnya sendiri apakah ada jenisnya lain atau satu jenis aja? Kalau melon untuk saat ini saya tanam Skitro sama Golden Apollo. Oh, Kalau yang belakang sini itu Kirani. Berarti ada 3 macam ya Pak? Untuk saat ini. Untuk saat ini ada 3 Cuman saat ini selama ini saya ganti varietas terus. Tiap tanam ganti varietas. Biasanya menyesuaikan juga sama kebutuhan pasar, sama permintaan. Biasanya ada juga permintaan dari pasar lah gitu. Tapi untuk pengeluaran kebutuhan di melon sama selada ini sama kebutuhan pribadi itu udah ada pemisahannya atau Sudah, campur? saya manajemen sendiri. Oh, Ya, antara istilahnya untuk kebutuhan melon ini ya sama rumah tangga saya pisahkan. berarti sudah ada manajemen yang Sudah. terstruktur gitu ya Pak? Ya? Sudah. untuk sejauh ini setahun ini berarti alhamdulillah lebih sering lancar lah ya Pak. Alhamdulillah, cuma ya namanya petani Mbak, ada juga saatnya itu ya gagal panen juga ada. Pernah juga saya satu kali itu baru tanam umur sebulan kena ya cuaca nggak mendukung, busuk akar saya habisin semua itu, saya cabutin semua, nggak ada panen sama sekali. Ada juga, nggak selamanya ya mulus tuh enggak. Iya sih. Untuk pembelian bahan baku itu Bapaknya biasanya belinya tuh sebulan sekali atau gimana Pak? Kadang Mbak kalau bibit saya stok juga, cuman kalau pupuk pun kadang stok, kayak kalau habis tinggal saya online sih, online. Karena sekarang udah banyak kok, banyak yang jualan ini. Sebenarnya mau ngeracik sendiri, cuman masih belum yakin. Berarti nggak menentu ya Pak pembelian? Bisa sehabisnya gitu ya? Iya, Jadi untuk pembelian bahan lebih sering melalui online. online. Untuk pembelian bahannya itu pasti di satu toko di tempat yang sama atau bisa berganti-ganti Pak? Kalau kemarin Mbak tergantung, sebenarnya kan banyak ya Mbak, banyak toko dan juga banyak yang jualan itu. Jadi tergantung ketersediaan stok biasanya. Kalau seumpama toko A nih kebetulan habis, ya saya pindah ke toko B. Gitu kan. Yang penting mana tersedia ya saya beli kan. Berarti untuk perancangan anggaran tuh Bapak sendiri yang nge-handle semuanya Iya. atau iya Bapak? Saya benar sendiri. Karena saya bilang tadi Mbak, ini kan bukan perusahaan besar ya, istilahnya RAB-nya itu cukup sederhana sekali gitu loh. Komponennya cuma berapa kan gitu. Berarti RAB-nya yang masih basic gitu ya Pak? Iya, ya kan. Kalau beda nih, kalau nama RAB perusahaan besar loh, ini kan cuman ya skala pertanian itu kan saya bilang tadi kembali cuman butuh bibit, saya butuh pupuk, obat-obatan sama tenaga kerja. Sudah sebatas itu aja. Kira-kira sudah pernah ada investor yang sudah masuk ke dalam? Belum ada. Belum ada. Kalau untuk pemasukan dan pengeluaran ladang ini Bapak catat terus atau enggak? Itulah enggak, Mbak. Oh berarti belum ada pencatatannya Pak? Belum. Kalau pencatatan caranya belum. Istilahnya sekedar paling saya pencatatan sekali panen. Ya kan, sekali panen nih pengeluaran kemarin berapa, masukannya berapa, gitu-gitu aja sih. Oke, sudah cukup? Oke. Mungkin segitu dulu aja Pak untuk wawancara hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Sama-sama. udah menyempatkan waktu hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama Mbak.